Berikut adalah materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan saat erat kaitannya dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Inilah yang menjadi ciri khas pendidikan kewarganegaraan. Secara ontologi, pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka yang sangat dinamis. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Aristoteles pada tahun 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional, different constitutions require different types of good citizen because there are different sorts of civic function. Simpulan dari pernyataan Aristoteles, secara implisit setiap konstitusi masyarakat kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami dan memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala yang demikian. Kemudian selanjutnya, apa saja yang dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat, walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan. Namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Contoh peristiwa dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan, yaitu era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi yang mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Materi selanjutnya, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan inti dalam membangun suatu kesatuan bangsa dan negara, dan teknologi menandai masuknya globalisasi ke dalam suatu negara. Masuknya globalisasi tidak dapat dihindarkan, karena jika kita menghindari perubahan dan perkembangan tersebut, maka kita akan menjadi negara yang tertinggal. Pengaruh globalisasi yang dapat dilihat yakninya perubahan tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan yang mampu membentuk karakter bangsa, mampu mengendalikan efek perkembangan pendidikan kewarganegaraan, tentunya tidak akan lepas dari globalisasi. Karena bidang kajian ini
membahas tentang kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Perkembangan yang pesat seperti ilmu pengetahuan negatif dari globalisasi tersebut salah satu contoh globalisasi yang mampu merubah tatanan kehidupan, yaitu masuknya budaya asing yang mengakibatkan ancaman terhadap budaya lokal, seperti diadakannya prom night yang berasal dari Amerika Serikat, menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tata cara masyarakat, dan mengkonsumsi makanan khas luar dan menganggap makanan lokal terlalu kuno. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya landasan urgensi pendidikan kewarganegaraan di suatu negara, karena pendidikan kewarganegaraan mencakup pemahaman dan penanaman rasa nasionalisme yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi karena pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan komitmen moral yang kuat terhadap kemanusiaan global. Selain faktor luar seperti pengaruh globalisasi, faktor internal juga mampu mempengaruhi karakter anak bangsa. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku dan juga ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi tersebut, sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki kemungkinan besar untuk dijadikan alat politik suatu rezim pemerintahan yang akan menimbulkan suatu permasalahan seperti menghancurkan berbagai macam nilai demokrasi pada suatu masyarakat, memudarkan nilai kewarganegaraan pada masyarakat, menurunkan nilai toleransi dalam masyarakat, melemahkan nilai-nilai keluarga, memudarnya nilai-nilai kejujuran, meningkatnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN dalam masyarakat dan dalam penyelenggaraan terhadap pemerintah, serta terjadinya kerusakan pada sistem dan kehidupan ekonomi dalam suatu bangsa dan negara. Oleh sebab itu, untuk menghindari dari permasalahan yang akan menghancurkan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, dibutuhkannya pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Selanjutnya, contoh praktik kewarganegaraan yang dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, bersikap toleransi serta menghargai dan menghormati perbedaan antar agama, ras, suku, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, yang kelima, mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keenam, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ikut serta dalam pemilu. Itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.